warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Rizky Pratiwi, NIM 21086195, Prodi Penjaskesrek dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan filsafat olahraga tentang konsep jiwa dan raga. Berikut penjelasannya. Keberadaan substansi jiwa manusia adalah keberadaan yang independen atau mandiri. Dia merupakan wujud imaterial murni yang dalam aktualitas di dunia ini memerlukan pada jasad. Pada zaman sebelum Masehi, jiwa manusia sudah menjadi topik pembahasan para filsuf yang sudah membicarakan aspek-aspek kejiwaan manusia, dan mereka mencari dalil-dalil, pengertian, serta bagian aksioma umum yang berlaku pada manusia. Manusia terdiri dari konsep jiwa dan raga. Apa yang dituntut jiwa, dua-duanya harus dipenuhi agar manusia dapat hidup selamat di alam dunia ini. Manusia pada hakikatnya adalah hewan yang dapat berbicara, mengerti, dan berpikir. Yang membedakan manusia dan hewan adalah dari segi kejiwaannya, yaitu akal dan pikirannya. Materi selanjutnya yaitu konsep jiwa dan raga. Aspek fisik atau raga dapat dilihat dengan nyata oleh indera manusia. Aspek kejiwaan atau psikologis bersifat abstrak dan tidak nampak oleh kasat mata. Aspek jiwa dan raga merupakan kesatuan, dan tentu kedua aspek tersebut akan saling mempengaruhi. Jiwa dan raga selalu satu. Antara jiwa dan raga tidak dapat dipisahkan dan keduanya sama-sama menjadi unsur yang penting bagi manusia yang sangat dibutuhkan. Jiwa merupakan sesuatu yang abstrak dalam diri manusia, sedangkan raga sebaliknya yaitu konkret, jelas, dan nyata. Gerak jiwa tidak dapat kita amati dengan panca indera, sedangkan gerak raga sudah pasti bisa diamati. Namun, meskipun jiwa itu tidak dapat diamati secara panca indera, namun ia dapat dirasakan. Bahkan, jiwa itulah yang sebenarnya menjadi penggerak dan motorik bagi raga. Dengan demikian, jiwa adalah sebuah substansi yang ada dalam diri manusia. Substansi itu kemudian menjadi raga. Namun tidak semua raga itu dapat mempresentasikan substansi diri kita. Filsuf pertama yang mempelajari dan memberikan definisi mengenai jiwa adalah Plato. Dalam pemikirannya, Plato mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang tidak tampak, tetapi merupakan dunia nyata yang tidak berubah. Sifat dari jiwa adalah kekal dan tidak berubah. Tubuh dan jiwa dianggap berbeda. Masing-masing mempunyai fungsi bagi keberadaan manusia. Jiwa berperan sebagai pengatur tindakan rasional yang kemudian mengendalikan keinginan atau nafsu manusia. Menurut Ibnu Sina, munculnya jiwa sebagai daya adit jasmani, berawal dari persenyawaan elemen-elemen primer kehidupan di bawah pengaruh benda-benda langit. Yang pertama kali muncul adalah jiwa nabati, diikuti jiwa hewani, dan diakhiri oleh jiwa manusia. Ada 3 dalil pembuktian yang dikemukakan oleh Ibnu Sina tentang substansi jiwa, yaitu 1. Saat manusia merenungkan dirinya, pada waktu itu ia sadar, ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. 2. Bila seseorang menghadapi suatu persoalan secara serius, ia akan menumpahkan segenap perhatiannya pada persoalan tersebut. Pada waktu itu, ia merasa dirinya bebas dari raga, sehingga ia berani berkata, "Saya akan berbuat begini, begitu," tanpa merasa terikat dengan raga. Ketiga, manusia mampu menghimpun secara sadar dan aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukannya tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas-aktivitas fisik menjadi bukti bahwa jiwa berbeda dengan fisik.
Selanjutnya yaitu konsep tubuh manusia. Tubuh memiliki dualitas sebagai subjek sekaligus sebagai objek. Misalnya antara memegang dan dipegang sekaligus bisa terjadi bersamaan waktu. Tubuh berperan penting dan bukan akal budi saja dalam proses refleksinya dan partisipasi atau keterlibatan dalam relasi dengan alam sekitar. Tubuh atau badan disebut juga dengan raga. Tubuh akan hidup dan bergerak karena adanya jiwa. Dalam aktivitas olahraga, tubuh menjadi peran utama sebagai gerakan. Tubuh manusia terdiri dari berbagai jaringan merupakan kumpulan dari jaringan sel. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh yang merupakan satu unit biologis hidup yang dapat membentuk zat seperti karbohidrat, lemak, protein, asam, dan senyawa lainnya. Manusia berasal dari sel telur yang dibuahi oleh sperma. Kedua sel bersatu dan membentuk sel baru yang merupakan asal dari kehidupan manusia. Sel yang terbuahi akan mengalami pembelahan terus-menerus, mengalami perubahan sifat dan menjadi janin dari rahim ibu dan tumbuh menjadi manusia. Materi selanjutnya yaitu contoh dalam aktivitas olahraga. Mens sana in corpore sano adalah sebuah ungkapan yang lazim kita dengar, yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa olahraga memiliki banyak manfaat, baik bagi tubuh maupun mental manusia. Beberapa manfaat olahraga bagi fisik adalah 1. Mengurangi resiko sakit jantung dan stroke. 2. Meningkatkan kinerja otot. Yang ketiga, menunda keterbatasan fisik saat usia lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat olahraga dalam kesehatan psikis. Di antaranya yaitu 1. Mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang. 2. Mengurangi stres. 3. Tidur lebih nyenyak. Konsep jiwa dan raga dalam aktivitas olahraga. Misalnya yang pertama, contohnya seseorang yang melakukan aktivitas olahraga, namun karena suatu hal tertentu kemudian ia mengalami cedera berat seperti patah kaki. Akibatnya yang langsung dirasakan adalah rasa sakit dan kemungkinan terjadi cacat. Hal ini menunjukkan adanya rasa malu, murung, merasa tidak ada masa depan. Ini menunjukkan apa yang terjadi pada raga kita berpengaruh terhadap jiwa. Contoh yang kedua yaitu ketika seseorang melakukan aktivitas fisik atau olahraga, selain untuk mendapatkan kebugaran jasmani dan tubuh yang sehat, juga akan berpengaruh kepada jiwa seperti hati akan merasa senang dan akan mengurangi stres. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.